Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang procedure text. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini dalam procedure text? Yang pertama, kita akan belajar tentang definitions. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contohnya seperti apa. Ada lagi tentang purpose-nya, tujuannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang generic structure-nya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang language features-nya. Oke, kita ke yang pertama tentang definition. Apa sih itu procedure text? Nah, procedure text adalah text that explain how to do or make something step by step. Jadi, teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, ya, how to do or to make. Cara melakukan atau membuat sesuatu, ini yang harus paling penting adalah step by step. Jadi, yang membedakan antara procedure text dan juga tips begitu, ini adalah step by stepnya. Kalau tips biasanya nggak step by step, langkah-langkahnya dibolak-balik boleh, tapi kalau procedure ini harus runtut. Kalau kamu melakukan langkahnya, misalnya langkah ke-7, kamu pindah menjadi ke depan, ini bakalan berantakan. Nah, ingat ya perbedaannya ya, antara procedure text sama tips. Jadi procedure text itu harus melakukan sesuatu step by stepnya. Kata kuncinya step by step. Contohnya seperti apa sih? Contohnya bisa kita ketemukan di recipe atau resep makanan. Nah, kalau kamu nanti nemuin teks tentang resep makanan, dan yang paling penting tadi kata kuncinya adalah ada step by stepnya. Jadi, nanti kalau kamu nemuin teks kok ada step-stepnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya steps, ini namanya adalah procedure text. Biasanya contohnya berupa resep makanan. Next, what is the purpose? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah to show, or to tell, or to explain how to make. Kata kuncinya adalah show, tell, or explain how to make. Ini biasanya ada di resep makanan, ya, how to make, jelas. Next, to make people know how to do something properly. Jadi untuk membuat orang untuk bisa melakukan sesuatu hal dengan benar. Nah, ini biasanya di manual. To explain how to use, ini juga sama. To explain, lagi-lagi to explain. Yang terakhir ada to give guidance in using certain appliance. Sekarang kita ke generic structure dan juga language feature. Susunannya dan juga ciri-cirinya di dalam procedure text itu ada apa saja sih? Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama kita ke generic structure-nya dulu. Ada how to make fried rice. Ini namanya adalah goal. Struktur yang pertama ada goal-nya. Goal ini biasanya ada pada judulnya. Yang kedua ada ingredients. Ini adalah materialnya. Dan yang terakhir ada step-step-stepnya. Ini adalah step. Jadi generic structure dari procedure text ada 3. Yang pertama ada goal. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada steps. Lalu bagaimana dengan language features-nya? Yuk kita lihat. Yang pertama ada kata first, second, third, after that, then, finally. Ini disebut dengan temporal conjunction. Sedangkan kata-kata ini yang diawali dengan verb one, pound garlic, heat, panaskan, put, letakkan, fry, goreng, put, letakkan, add, tambahkan, put lagi. Nah, ini adalah diawali dengan verb one. Kalimat yang diawali dengan verb one namanya adalah imperative sentence. Jadi, ciri-ciri dari procedure text language features-nya ini menggunakan imperative sentence. Menggunakan temporal conjunction, yang kedua menggunakan imperative sentence. Ini adalah beberapa vocabulary yang biasa kalian temukan di recipe.